Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya, bersama saya Sumantri S. Jadi di kesempatan kali ini kita masih belajar tutorial di Django ya. Kali ini dengan topik pembahasan menampilkan query set ke views dan template HTML ya. Nah, begini teman-teman. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023 ya. Satu minggu lagi kita sudah memasuki tahun 2024. Saya berharap untuk teman-teman semuanya yang punya keinginan di tahun 2024 ya, atau di tahun depan, semuanya bisa tercapai ya. Amin, amin. Dan semoga juga ya tahun depan saya akan tetap terus lebih semangat lagi untuk memberikan video tutorial, khususnya tutorial belajar di Django ya. Biar lebih kita sampai bisa membuat aplikasi yang sederhana ya. Oke, kita kembali ke topik. Nah, jadi di dalam topik ini kita akan mencoba latihan bagaimana menampilkan query set ke views dan juga template HTML. Nah, sebenarnya untuk di latihan ini kita akan melanjutkan ya, bukan melanjutkan tapi memakai video saya yang minggu lalu itu ya, tentang lebih lanjut tentang query set. Dan sebenarnya untuk menampilkan query set ke views ini kelakuannya sama dengan episode yang lalu, yaitu tentang bagaimana menampilkan models ke dalam views dan juga template HTML. Gitu. Cuman bedanya hari ini itu lebih spesifik dan lebih banyak lagi kita mencoba untuk menampilkan query setnya gitu ya. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja ke TKP, tempat coding perkara ya. Di sini saya sudah menggunakan terminal ya. Dan oh ya, sebelumnya coba lihat di sini. Di sini itu ini merupakan lanjutan video ya yang minggu lalu, dan kita sudah, artinya ini sudah jalan semuanya ya. Dan kalau kita jalankan servernya, oke, dan kita buka aplikasi, bentar, oke, ini sebenarnya sudah ada ya, dan sudah jalan, dan ini sudah ada beberapa data, ada 5 buah artikel ya, dan juga kategori, ada 3 buah kategori. Oke, ini modelnya mungkin akan kita sedikit modifikasi, tapi sebelumnya kita ke settings dulu ya. Untuk settings di sini aplikasi blog sudah ada, sudah diinstalkan, dan di sini kita tambahkan 1 buah templates ya, karena memang kita akan menampilkan ke dalam template HTML. Oke, dan kalau kita lihat di sini untuk di URL punya my site atau punya project, itu kita belum arahkan ya, kita belum buat link untuk si blog di sini. Kalau kita kunjungi maka akan back not found, artinya tidak ada. Jadi kita lakukan dulu penambahan 1 buah link di mana ini merupakan nama dari blog. Jadi kita lakukan saja include-nya langsung aja ke blog, kemudian file URLs, ini jangan lupa kita koma, di path sini kita include. Kayaknya teman-teman sudah makin jago nih. Oke. Nah, di dalam ini sebentar untuk penambahan link blog sudah, kita ke aplikasi blog lagi ya, kita fokuskan ke sini dan kita tambahkan 1 buah file yang namanya adalah urls.py, jangan sampai salah. Kemudian kita from Django urls, kemudian kita import path. Oke, dan kita URL pattern sini dan kita path, kita kosongkan aja, nanti dia akan sebagai indeksnya gitu ya. Kita indeks, dan kita beri nama di sini. Bentar, kita app underscore nama name, sorry jangan sampai salah. Ini namanya adalah blog. Kemudian kita import views. Oke, kita ke views dan buat 1 buah function yang namanya adalah index. Kemudian kita request, ingat kita menggunakan render di sini ya. Kemudian kita request, kita hapus. Nanti untuk template-nya kita ambil aja yang template yang secara global aja lah. Oke, ini kita tambahkan konteks di sini, dan sini kita buat konteks seperti ini ya. Itu ini kita beri judul ya, atau title di sini, adalah blog. Oke, titelnya adalah blog. Kemudian headline, sini kita tambahkan selamat datang di halaman blog. Oke, sip, cakep. Indeksnya sudah. Kemudian kita ke sini ya, di luar dari folder mashed, kita buat folder templates. Nah, di dalam ini kita buat file index HTML. Nah, di sini kita menggunakan template inheritance ya, yang menggunakan template yang secara dinamik gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat video tutorial saya ya tentang template text atau membuat template inheritance yang secara dinamik. Oke, ini kita masukkan title, kemudian bodinya di sini kita coba tambahkan aja H1. Kita menggunakan template text, di sini adalah headline. Oke, jangan sampai salah.
Oke, betul. Headline, index juga betul. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, apakah akan terjadi error atau gimana nih? Semoga enggak. Oh, sebentar. Ini apa lagi nih? Block URLs. Ini sering begini ya. Udah, kita nonaktifkan dulu servernya dan jalankan kembali. Oke, berjalan normal, kita refresh. Oke. Selamat datang. Ini sering typo. Aelah. Selamat datang di halaman blog. Oke, ini sudah jalan ya. Kalau kita ke blog ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke dalam modelsnya di sini. Oke. Dan kita coba lihat di kelas artikel. Di sini akan kita sedikit modifikasi ya, atau menambahkan satu buah field tanggal publik aja. Oke, itu. Ini kita models, kemudian menggunakan atribut data field, kemudian kita auto, kemudian kita now, add ya, kita tambahkan argumen auto net add sama dengan true. Oke, lanjut karena kita sudah menambahkan tanggal publik di sini ya. Jadi kita lakukan apa, teman-teman? Masih ingat? Ya, betul. Kita lakukan make migration. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu virtual environment-nya dan kita lakukan make migration. Kita enter, nanti ada apa namanya? Ya, di sini ada possible to add the field tanggal publik with autonet add true. Di sini masih kosong ya. Jadi kita harus menambahkan ya secara ini manual atau nanti kita bisa tambahkan default di sini. Oke, kita pilih aja yang satu ya. Ingat, dan kita masukkan aja defaultnya time zone titik now. Oke, kita masukkan aja time zone titik now. Oke, coba perhatikan teman-teman. Kalau kita ke blog tadi di sini ya. Bentar, kita admin artikel. Bentar, ini error karena kita ada penambahan field di sini. Oke, kita flashback tadi. Kalau misalkan kita lihat di adminnya, kita lihat admin itu sudah ada artikel ya. Itu ada 5 artikel. Itu sebenarnya karena kita baru menambahkan tanggal publik di sini, jadi yang 5 artikel itu dia anggap tanggalnya belum ada tanggal publiknya, makanya error seperti ini. Jadi kita sedikit modifikasi dan membuat time zone titik now itu semua artikel yang ada yang sebelumnya itu dijadikan tanggal hari ini gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita enter dan ini sudah berhasil dibuatkan migration filenya. Lanjut kita langsung aja lakukan migrate. Oke, dan kalau kita jalankan lagi servernya di sini ya, ini kita matikan ulang dan jalankan kembali, kita refresh, maka ini sudah bertambah ini tadi ya, karena ada 5 artikel sebelumnya. Oke, cakep. Nah, lanjut kita kembali ke sini. Nah, sekarang kalau kita ingat-ingat kembali ya, ini saya matikan dulu servernya dan saya clear. Kita coba masuk ke Python shell, kita import blog ya, models, kita pakai tanda bintang artinya ambil semua modelsnya. Oke, ini sudah sama ya. Jadi ada di dalam aplikasi blog ada models dan dalam models itu ada kelas artikel. Oke, ini ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita mau apa namanya menggunakan Django ORM itu untuk mengambil semua data kita menggunakan seperti ini ya. Artikel object alls ya. Artinya ambil semua data gitu di dalam modelsnya atau dalam artikelnya. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini ya. Objects filter, ambil kategori ya, dash nama, kemudian yang ada di situ apa ya? Kategori yaitu adalah blog. Oke. Nah, kalau kita enter maka dia hanya akan menampilkan artikel yang memiliki kategori blog di sini. Nah, ini semua nanti kita akan pasang ke dalam views-nya punyanya si blog di sini. Oke. Nih, nanti kita akan panggil menggunakan sini. Nah, namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru melihat kenapa bisa seperti ini, silakan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang template text ya. Sana ada membuat template secara dinamik. Oke, untuk menambahkan query seperti ini, kita bisa buat seperti ini ya. Misalnya, kita ambil semua artikel itu sama dengan artikel, kemudian objects, kemudian all ya. Nah, namun sebelumnya coba lihat, memang tidak terjadi error, tapi kalau kita cek datanya, maka tidak akan bisa diambil datanya. Kenapa? Karena kita belum melakukan apa teman-teman? Ya, betul. Kita belum import si modelsnya. Oke, yang ada di dalam aplikasi. Kita bisa ambil yang secara spesifik yaitu artikel. Sorry, penulisan importnya salah tuh. Import artikel dan juga bentar untuk kategori kita belum bisa tampilkan sini ya. Oke, maaf untuk kategori. Jadi kita menampilkan artikelnya dulu. Oke, sekarang lihat kalau misalnya
kita coba lakukan print. Ya. Apakah semua artikel ini berjalan atau tidak? Oke, kita coba ke sini dan kembali ke dalam link blog yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau kita cek di sini, itu kan dia akan ambil ya. Coba lihat, dia akan mengambil semua artikel. Ya, coba lihat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya kita lakukan pemanggilan artikelnya ya di dalam modelsnya. Nah, berarti kita bisa jabarkan di sini. Misalnya di sini apa ya? Articles, artinya semua artikel, kemudian ambil variabel yang ini, yaitu semua artikel. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kita ke sini itu belum muncul datanya, ya. Bentar, ini saya geser ke sebelah kanan dan ini ke sebelah kiri. Oke, biar kita bisa fokus kedua-duanya. Nah, gimana caranya supaya ini bisa muncul ke dalam sini? Jadi kita lakukan looping ya, menggunakan template text for gitu. Di mana ya? Tentu di dalam template sini. Ingat, karena topik kita adalah menampilkan ke dalam template HTML. Nah, di sini jadi kita harus buat ya. Di sini kita bisa buat satu buah template text yaitu for di sini. Kemudian satuannya kita bisa ambil post di dalam articles di sini. Ini yang mana? Ini tuh ada di dalam views-nya ini, yaitu variabel yang ada dalam konteksnya ya, yaitu articles. Oke, sekarang kita coba ambil satu-satu. Apa yang kita ambil? Misalnya, saya mau ambil judulnya aja ya. Kita lakukan pengulangan di sini. Oke, menggunakan apa? Template text seperti ini. Kemudian kita ambil variabel dalam pengulangannya, post apa yang ada di dalam artikel field-nya. Kalau kita lihat di sini, di dalam modelsnya, di artikel itu ada judul ya. Oke, judul, kemudian kategori, kemudian ada isi gitu. Oke, jadi kita ambil dulu yang judulnya aja dulu. Judul di sini. Oke, kita save dan kalau kita refresh, maka akan muncul di sini heboh, viral terpenting. Aduh, serem, bingung, channel Sumantri S. Oke, jadi sama ya dengan yang minggu lalu. Isi artikelnya, bentar ini kayaknya agak sama dengan yang sebelumnya. Ini kita kasih H2 aja, biar ada perbedaan. Oke, cakep. Coba lihat, jadi ada heboh, viral terpenting. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan lagi. Bisa ambil isinya gitu ya. Kemudian kita juga bisa ambil kategorinya gitu. Kategori. Oke, kalau kita jangan sampai ada yang salah, kita refresh, maka akan muncul. Tuh, coba lihat ya. Di sini tuh ada berita, kemudian blog, kemudian ada blog. Jadi blog itu punya artikel 3 ya. Ini channel Sumantri terkenal, kemudian aduh serem, kemudian viral terpenting. Kemudian gibah itu ada 1, selebihnya berita. Oke. Ini kenapa ID di sini? Kita coba sedikit modifikasi, dash kita ambil di dalam field punya kategori itu nama. Oke. Oh, sebentar. Mundur dulu, kenapa error ini? Cocok ya. Oke, kita ke sini aja dan kita ambil kategori. Oke, menarik ya, guys. Coba kita ambil aja yang titik nama aja dah, misalnya. Oke, supaya ID-nya tuh hilang. Jadi cukup aja berita, blog, dan juga gibah. Kan lucu kalau ada ID di sini kelihatan ya. Oke, sip. Nah, jadi kita sudah berhasil menampilkan bentar bang, kayaknya ada yang kurang. Apa itu? Kita kan baru tambahkan field tanggal publik di sini ya. Kok tidak muncul di sini? Gampang ya, kita tinggal tambahkan di sini. Kita copy paste aja. Ini kita tambahkan, jadikan saja sebagai H4 misalnya. Di sini jangan sampai salah tulisannya tanggal publik. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita ganti jadi tanggal publik. Oke, kita save dan kita refresh. Ih, cakep bre, muncul ya. Jadi muncul tanggalnya Desember, tanggal hari ini. Wah. Nah, ini bagusnya. Kita tinggal panggil seperti ini, muncul di sini. Keren, bro. Oke, ini kita biar ada pembatas. Di sini kita tambahkan aja baris baru ya, supaya dia bisa enter. Oke, muncul ya, sudah ada jarak. Bisa dilihat, mungkin terlalu ini. Kita tambahkan lagi aja. Oke, minimal 2. Oke, biar jelas ada pembatasnya di sini. Coba lihat. Nah, sekarang kita sudah menampilkan semua artikel. Nah, bang, bagaimana dengan berdasarkan kategori di sini ya? Berdasarkan berita, kemudian blog, kemudian gibah di sini. Oke, gampang ya. Pokoknya kalau di Django mah gampang sudah. Gimana caranya? Kita ke views di sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus duplikat ini. Oke, kita duplikat dan kita tambahkan masing-masing berdasarkan kategori. Oke, misalkan ini kategori blog aja dah ya. Di sini ntar kita tambahkan dulu sampai ada berapa kategori? 3 kategori ya. Oke,
Kita bisa hiddenkan. Yang pertama adalah blok. Nah, di sini itu kita ganti ya menjadi filter, buka kurung, kategori, dash nama, apa di sini yaitu blok gitu ya. Jangan sampai salah untuk penulisan bloknya, karena kalau salah penulisan nanti akan error. Oke, kita abaikan dulu ini. Semua artikel mungkin boleh kita ambil supaya kita tidak lakukan perubahan variabel lagi. Kemudian ini kita ganti jadi berita. Sini kita filter, kemudian kategori dash nama, di sini berita. Oke, ini bisa kita delete aja. Oke, kemudian di sini kita bisa ganti jadi gibah. Ini kita filter, kemudian kategori dash nama, ini kita gibah di sini. Oke, ini kita sedikit modifikasi. Ini punyanya si blog. Oke, tidak masalah. Kemudian ini kita ambil aja, misalnya selamat datang di halaman blog berita, kemudian blog gibah. Oke, biar ada pembeda lah gitu. Oke, sekarang kita sudah tambahkan fungsinya. Selanjutnya adalah kita kembali ke dalam URL punya si, kita tutup dulu ya, punya si blog. Di sini baru bisa kita tambahkan beberapa link. Ada berapa link? Ya, betul. Ada 3 kita harus tambahkan. Yang pertama adalah, bentar ya, kategori blog. Berarti harus blog dong ya. Nah, tidak apa. Kategori blog di sini. Di sini itu kita bisa ambil punya si blog. Waduh, agak aneh ini. Oke, biar beda, di sini kita tambahkan aja ya. Misalkan kategori blog. Oke, biar jadi pembeda aja dah. Kategori blog. Ini berita sama gibah nggak perlu karena tidak terlalu sama persis dengan nama aplikasinya. Kita ke URLs. Ini, sini kita tambahkan kategori blog. Ini bisa kita hapus. Kemudian di sini itu ada berita. Indeksnya kita ganti menjadi berita. Dan di sini itu ada gibah. Dan di indeksnya ini kita ganti jadi gibah. Oke. Jadi ini semua kategori blog, berita, gibah itu ada di dalam fungsinya yang di views-nya punya aplikasi blog. Coba lihat ya. Kategori blog, berita, sama gibah. Bentar, ini kategorinya huruf besar ini. Sementara di URL-nya harus huruf kecil. Oh, ya huruf besar juga. Oke, kita ganti aja jadi huruf kecil. Oke, cakep. Nah, kalau kita, bentar ya, ini kita refresh. Oke, tidak jadi error. Kalau kita kunjungi ya, blog di sini, garis miring berita, tuh, maka yang muncul adalah blog punyanya si berita. Lihat, keren ya. Kalau kita ke blog gitu ya, yang punya blog kategori blog, muncul loh. Ini semua adalah kategori blog gitu. Kalau misalnya kita ambil gibah ya, bentar. Jangan sampai ada salah penulisan di sini. Gibah cocok ya. Apa yang salah di sini ya? Bentar ya. Jangan-jangan penulisannya gibah ini salah ini. Gibah. Cocok ya? Name. Aduh, sorry. Pantas. Di sini ada unsupport lookup name. Jadi melihat ya name for foreign key. Nah, kita lihat di sini di kategori itu kan tidak ada name ya, tapi nama gitu. Jadi kita coba lihat di modelsnya sini untuk kategori yaitu nama. Nah, ini error karena tidak ada yang namanya nama di situ. Field nama dalam kategori, makanya error. Kalau kita enter, muncul ya kategori gibah di sini. Menarik, bre, ya. Jadi kita sudah bisa membuat satu aplikasi sederhana. Ini kan bisa dibilang sudah apa ya, kalau kita kembali ke indeks, tuh muncul semuanya. Jadi di indeksnya blog dia akan munculkan semuanya. Kalau kita pilih berita, kunjungi berita, maka dia akan menampilkan blog yang berita saja. Menarik ya. Kalau sudah seperti ini kita bisa biar lebih keren aja. Sini kita bisa tambahkan apa ya? Ini bisa kita tambahkan seperti ini. Kemudian tuh ya, ini dikali 3. Oke, 3 atau 4 ya? Oke, 3 aja, nanti kita tambahkan aja. Di sini href kita bisa tambahkan seperti itu untuk halaman indeksnya. Terus seperti itu ya. Sini home, blog misalnya. Oke, dan navigasinya sudah jadi, kita coba enter. Tuh, muncul ya. Kalau kita ke gibah, muncul untuk kategori gibah. Kalau kita ke berita, muncul tuh ya. Blog. Wih, cakep bre. Kalau kita ke home, muncul semuanya. Kita blog. Ih, menarik. Ke berita, cakep. Gibah, cakep. Cakep ya. Jadi segampang itu bre ya. Kalau sudah seperti ini kan menarik ya. Jadi kita bisa membuat query set berdasarkan dengan kategori ya, di dalam template HTML dan juga views di sini. Oke. Udah, misalnya kalau di sini kita coba tambahkan
di views ini kita mau tambahkan yang bukan gibah gitu. Jadi kita nggak mau di dalam aplikasi kita itu menampilkan gibah di sini ya, karena memang gibah itu nggak penting. Bukan gibah. Jadi di sini kita bukan menggunakan filter lagi di sini, tapi apa? Ada masih ingat exclude ya? Apa itu exclude? Kecuali gitu. Jadi maksudnya gini, exclude di sini coba maksudnya tampilkan semua artikel ya, kecuali yang memiliki kategori dalam artikel itu punya kategori yang namanya adalah gibah. Jadi yang kategori gibah jangan ditampilkan. Oke? Itu maksudnya. Nah, di sini kalau coba lihat, kalau kita gibah kan ada bingung di sini ya. Oke? Ini kita sedikit rename nama ini, kita ke home block ini sebentar. Kayaknya servernya error ya. Errornya gimana ini? Oke, di sini views gibah. Oke, karena kita sudah modifikasi tadi, tambahkan bukan gibah sini ya. Jadi viewsnya di dalam URL ini kita tambahkan aja. Kita ganti ya, bukan gibah. Oke, kita bisa. Oke, sip, sudah jalan. Tuh, kalau kita bukan gibah, tuh, maka dia tidak akan menampilkan artikel yang punya kategori gibah di sini ya. Kenapa? Karena memang gibah itu nggak penting. Itu contoh aja teman-teman ya. Berita, blog, bukan gibah. Jadi tampilkan semua yang kategori yang tidak termasuk gibah di situ. Jadi segampang itu, bre, ya. Semudah itu di Django, cuy. Oke, satu lagi. Coba lihat. Kalau kita lihat di sini kan ini ya. Coba di semua kita fokus ke dalam indeksnya di home sini. Nah, gimana caranya kalau kita mau urutkan ya? Jadi gampang saja. Jadi di dalam indeks ini kita bisa menggunakan apa? Order by. Jadi saya mau urut, apa yang diurutkan, misalnya kita mengurutkan berdasarkan judul. Udah seperti itu aja. Kalau kita ini, maka dia akan mengurutkan yang huruf kapital duluan di depan ya. Jadi yang huruf kapital, yang huruf besar di depan itu yang menjadi urutan pertama. Oke? Tuh, gampang, bro. Ih, cakep. Lihat, Bang, gimana caranya kalau kita mau balik lagi ya dari heboh duluan? Gampang ya, tinggal dikurangi aja di sini. Dan kita save, dan kalau kita refresh, tuh, maka heboh yang pertama. Menarik ya? Sangat menarik dan sangat gampang, dan segampang ini, bro, kalau buat aplikasi di dalam Django. Nah, cuman teman-teman di sini masih ada sedikit kekurangan ya. Kekurangannya apa? Coba kita lihat di dalam views ini. Kalau kita lihat di dalam views itu punya, ini ada banyak sekali function ya. Jadi kedepannya saya tidak mau terlalu banyak function seperti ini. Kita mau yang lebih terkontrol ya, atau lebih ideal gitu. Jadi kita tidak mau menampilkan banyak function seperti ini. Ini menurut saya kurang ideal. Jadi kita hanya menampilkan satu function tapi masuk semua kategori, baik kategori maupun artikel. Oke, jadi cukup satu function saja, tidak buat banyak function seperti ini. Kedepannya kita akan coba buat URLs yang secara dinamis ya, menggunakan argumen URLs gitu ya. Oke guys, jadi cukup ya. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi ya, khususnya membuat video tutorial Django ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Sampai jumpa dan bye.